Ruang Tamu di Radio Volare. Halo, Assalamualaikum Bujandara. Seperti tadi sudah kita sampaikan di awal acara, untuk pagi hari ini kita akan kembali ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Ikom Untan, Bujandara. Tapi ada sesuatu yang berbeda karena kita sekarang lagi juga berkolaborasi. Wes, kolaborasi is the name of the game untuk tahun 2025 Bujandara ya. Dan di studio sudah hadir sosok yang sudah tidak asing lagi karena ini adalah kehadiran beliau yang kedua ya. Iya, betul. Kedua di studio Radio Volare ada Abang Joshua Fernando, Master Ilmu Komunikasi dari Ikom Untan. Dan sosok yang baru di sini ada Abang Budi Utomo, Master PWK, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota untuk Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik. Oke. Ya. Halo Bang. Halo juga. Yang tengah Harits Rido J. Ya, saya baca nama di seragamnya. Betul. Oke, gimana kawan-kawan? Kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan baik. Baik, sehat. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio dengan segala kepadatan agendanya mungkin ya. Jadi Bujandara, pagi hari ini kita bakal memulai hari dengan semangat dan inspirasi untuk obrolan-obrolan yang tentunya seru dan bisa menambah apa istilahnya pundi-pundi ilmu kita. Kita bakal bahas sebuah topik yang mungkin buat kita di Kalimantan Barat adalah sesuatu yang jarang diperbincangkan dan merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi pengetahuan dasar ketika kita berada di wilayah-wilayah yang dekat dengan ancaman bencana. Jadi di Pontianak ini memang kita cukup beruntung jauh dari Ring of Fire ya. Tidak seperti saudara-saudara kita di Pulau Jawa, Sumatera yang secara lempengan buminya itu ya udah rawan banget yang namanya gempa sampai gunung berapi. Tapi bukan berarti Kalimantan ini bebas dari namanya ancaman bencana karena kita punya ekspor, salah satu ekspor terbesar kita ya, yaitu kabut asap dan banjir, terus juga longsor, karhutla. Kalau misalkan bencana sudah sampai dibikinin akronim, itu berarti sudah dinormalisasi ya. Dan itu sangat mengerikan. Karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Tapi kita bakal bahas dari perspektif yang sedikit berbeda di sini Bujandara agar bisa mengambil sebuah pemahaman yang lebih luas ya, yaitu apakah anak-anak cuma menjadi korban bencana atau sebenarnya mereka bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara hal ini bisa dikembangkan lagi tentunya ya, karena sudah ada perwakilan dari anak-anak di sini. Iya, betul. Anak ya. Tapi kita bicara anak-anak mungkin dalam perspektif yang luas Bujandara ya. Kita nggak bicara anak-anak mungkin usia dini, balita atau toddler apalagi ya. Tapi memang usia-usia yang sudah bisa berpikir secara mandiri lah. Paling tidak seperti itu. Nah, mungkin kita mulai dulu dari Pak Joshua nih. Kalau misal kita bicara mengenai partisipasi anak dalam mitigasi bencana, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan partisipasi di sini? Iya, jadi partisipasi di sini itu adalah menjaga keterlibatan dari berbagai kelompok masyarakat ya. Nah, dalam suatu isu gitu ya. Nah, contohnya dalam skup ini adalah tentang mitigasi bencana gitu. Nah, jadi konsepnya sebenarnya adalah bahwa dalam keilmuan sosial itu gitu ya, khususnya untuk mitigasi bencana, sebenarnya itu tidak serta-merta topoksi atau tugas utamanya dari pemerintah. Kayak gitu. Tetapi sebenarnya adalah pentingnya adanya keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat langsung. Iya, keterlibatan langsung ya. Betul, karena ciri khasnya adalah yang tahu, yang tinggal di tempat rawan bencana itu kan adalah masyarakatnya. Gitu. Jadi mereka yang tahu siklusnya seperti apa gitu ya. Nah, tiap tahun datangnya misalnya di bulan apa kayak gitu ya. Terus mungkin mereka ada melakukan antisipasi apa, misalnya udah tahu nih musim hujan, pasti mereka akan prepare rumahnya mungkin dikondisikan kayak gitu ya, atau lingkungannya mungkin dibersihkan seperti itu agar aliran air nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi sebenarnya partisipasi itu adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam proses itu.
Oke, dan itu berarti memang anak-anak di sini juga generasi muda punya ruang untuk didengar dalam komunikasi kebencanaan dalam konteks ketika mereka terlibat langsung di lingkungan mereka ya. Iya, betul. Baik itu untuk mitigasi secara langsung dengan cara berkomunikasi, mengedukasi. Ya. Karena terkadang ada sebuah gap yang menyulitkan kita untuk memproses sebuah informasi ya. Kalau misalnya kita bicara sekarang misalkan segala sesuatu itu mendapatkan notifikasi melalui aplikasi. Ya. Mungkin generasi-generasi tua lebih menunggu isyarat alam mungkin ya. Oh, ayam aku masih santai ya nih. Tuh, belum kabur-kabur gitu kan. Masih menunggu isyarat alam padahal ternyata dengan kemajuan teknologi sekarang kan mitigasi itu sudah bisa dilakukan lebih responsif ya kan. Gitu. Nah, kalau misal ke Bang Budi, dari sisi perencanaan wilayah dan kota, mungkin bisa dikasih gambaran deh, potret kondisi di Kalimantan Barat, di Pontianak khususnya itu kayak gimana? Oke, jadi betul kan kata Bang Jaka, misalnya kita berbicara tentang bencana, ya kita alhamdulillah memang di Kalimantan itu jauh dari ring of fire gitu kan. Nah, tapi tidak dipungkiri kita itu banyak bencana-bencana lain seperti itu. Bahkan bencana yang tidak terjadi di Eksklusif. ya eksklusif itu tidak terjadi di ring of fire gitu. Ya kecuali Sumatera lah ya masih ada deh. Sumatera Masih ya. ada jadi banyak. Nah, itu bencana kebakaran hutan dan lahan kayak gitu, terus banjir. Nah, banjir juga bukan banjir rob, tapi banjir genangan katanya kan. Nah, bahkan kalau di Pulau Jawa itu ya genangan bukan dikategorikan sebagai bencana katanya. Oh, ini hanya genangan kok. Nah, biasa ini. seperti itu kan. Nah, tapi di Kalimantan dengan kontur yang datar kayak gitu kan. Nah, jadi genangan sering terjadi. Lalu ditambah lagi misalnya rob, air pasang surut. Nah, jadi bencana-bencana yang pada dasarnya tidak disadari itu adalah sebuah bencana, tapi ya tetap itu merugikan kayak gitu merugikan masyarakat. Karena memang secara kontur wilayah Kalimantan Barat ini lumayan unik ya. Iya. Kalau misalnya kita, apalagi di Pontianak nih Bu Jandara, kita dekat dengan Sungai Kapuas. Tapi kalau misalnya kita lihat, sepertinya tata kota sudah agak lama meninggalkan kearifan lokal itu ya. Iya, betul sekali ya. Senyumnya penuh makna Bu Jandara. Andai kan bisa melihat wajahnya langsung di sini ya, lewat TikTok bisa lihat tadi senyumnya penuh makna, simpul. Nah, Bang Harits gimana nih kalau melihat posisi sebagai anak muda di sini dalam perannya sebagai anak muda dalam mitigasi bencana di Kalimantan Barat atau di Pontianak lah, di wilayah sekitar kayak gimana tuh? Oke, kalau dari anak muda sendiri, apalagi kayak kita melihat perspektif dari anak-anak juga, sebenarnya kita memang sebagai anak muda di Pontianak ini dengan bencana-bencana yang ada, kayak yang kata Pak Budi bilang juga tadi, misalnya ada banjir dan lain, terus juga melihat ternyata ada juga bencana yang tidak eksklusif juga gitu kan, kayak misalnya bencana sosial dan lain-lain gitu. Jadi kita sebagai anak muda itu ya memang harus peka dengan lingkungan kita, karena bahkan sebenarnya juga udah banyak komunitas-komunitas yang juga udah terbentuk untuk melihat kayak kita tuh harus melihat lingkungan kita yang ternyata ini udah lumayan rusak bisa kita bilang kayak gitu. Karena anak-anak muda sekarang tuh mungkin tidak terlalu peka gitu dengan isu lingkungan, karena mereka kayak oh ya udahlah, kayak kita tinggal di sini ya tinggal kita nikmati aja gitu. Padahal mereka kan harusnya bisa melihat kayak udah banyak sekali kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada, dan bahkan bukan hanya lingkungannya aja, tapi ternyata dari sosialnya juga bisa menjadi bencana sendiri seperti itu. Jadi memang anak muda dan juga anak-anak pastinya itu tuh ya harus peka dengan isu lingkungan ini. Jadi menarik ketika tadi ada disebut mengenai komunitas. Ini berarti ada sebuah kesadaran ya untuk melibatkan langsung anak atau remaja dalam kegiatan kesiapsiagaan di tingkat komunitas. Karena biasanya kan kalau anak muda ini akan bisa berfungsi lebih maksimal kalau mereka merasa menjadi bagian sesuatu ya. Being part of something itu mereka ngerasa sebuah rasa memilikinya bakal lebih kuat gitu. Dan itu sudah ada ya komunitas-komunitas seperti itu di Pontianak. Iya, sudah ada beberapa. Seperti yang pastinya kayak Forum Anak juga pasti udah membahas hal itu. Kemudian juga ada beberapa komunitas lain yang memang bergerak di isu lingkungan. Itu udah ada sih, Bang. Oke. Nah, kita beralih lagi ke Bang Joshua nih. Kalau kita lihat dari berita atau pengalaman di lapangan kan anak-anak ini sering jadi pihak yang paling terdampak ya. Nah, kalau misalnya dalam komunikasi bencana, apa sih yang membuat anak-anak ini menjadi lebih rentan? Iya, jadi sebenarnya alasannya tadi jawabannya Bang Jaka udah jawab gitu ya. Jadi anak itu kan kategori kelompok marginal dan rentan, kayak gitu ya. Nah, kadang kebutuhannya juga berbeda dengan kebutuhan orang dewasa seperti itu. Nah,
Tapi bukan berarti dalam ketika anak-anak menjadi kelompok rentan mereka tidak bisa untuk diberdayakan seperti itu. Nah, kami dalam melakukan beberapa penelitian Bang Jaka di beberapa lokasi ya kami menemukan bahwa ternyata kalau anak-anak yang kami lihat itu adalah umur 12 sampai 17 tahun ya. Kayak gitu. Nah, ketika kita meminta mereka untuk mengidentifikasi mengenai bencana di lingkungan mereka, ternyata mereka mampu, Bang. Mereka tahu itu ya, bahkan jenis bencana yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Jadi menurut aturan dari internasional dan undang-undang, ternyata bencana itu ada 3 kategori, Bang. Itu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Nah, kita semua tahu kalau dengar bencana pasti hanya taunya bencana alam biasanya. Nah, tetapi force major gitu ya. Betul. Nah, tapi ketika kami di lapangan ketemu dengan anak-anak ini gitu ya, ternyata mereka bisa mengidentifikasi sampai ke bencana sosial. Nah, mereka sadar tuh. Contohnya kemarin ada demonstrasi yang beberapa waktu yang lalu. Nah, itu mereka mencantumkan itu sebagai bencana, Bang. Bagi mereka itu udah bencana. Karena apa? Ketika demonstrasi mereka mau bermain nggak bisa, nggak boleh sekolah diliburin kayak gitu atau terbatas gitu ya. TikTok mati, betul. Itu bencana banget, guys. Bencana banget itu, guys. Sedangkan itu habit mereka sehari-hari kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau dibilang anak erat gak dengan bencana ini? Sangat erat sekali kayak gitu. Nah, itu menjadi kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan lagi sama Haris dan Pak Budi mengenai apalagi temuan-temuan yang spesifik yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan anak-anak ini gitu. Berarti secara garis besar, kalau misal tadi kita pahami pesan-pesan mengenai bencana ini sudah tersampaikan oleh anak-anak ya. Sudah. Bahkan mereka sudah bisa merespon dan mengolah data yang mereka dapatkan untuk kemudian mereka aplikasikan dengan apa yang mereka rasakan langsung ya. Dengan memahami bahwa ternyata bencana itu tidak hanya melulu karena kuasa alam gitu ya, tapi juga karena fenomena sosial segala macam. Karena tadi poin yang menarik, itu sudah mempengaruhi gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka. Terlepas dari apakah itu sesuatu yang esensial atau life threatening, tapi kan kita bicara mengenai pola hidup yang berubah. Betul. Gitu. Dan itu langsung mereka rasakan. Nah, Mas Budi, tadi Pak, Bang, sekarang Mas. Biar inklusif. Betul. Biar terwakili semua. Abis ini bro. Dipanggil Dara ya. Abis ini bro. Nah, Mas Budi, kalau misal kita bicara mengenai perencanaan ya, apakah kita lihat desain kota, sekolah atau ruang publik lah di kota kita ini sudah memperhatikan keselamatan anak kalau misalkan terjadi bencana? Menarik nih Bang pertanyaannya. Sekaligus mengungkap hasil temuan-temuan dari penelitian kita nih. Jadi dalam perencanaan itu sebenarnya ada beberapa proses ya Bang ya, termasuk participatory planning gitu kan. Jadi perencanaan di mana yang bersifat top down dari atas ke bawah, langsung dari pemerintah pusat ke masyarakat. Juklak dengan juknis apa segala macam gitu ya. Dengan kedetilan SOP dan segala macam. Ada juga yang harus rigid gitu ya. Iya. Ada juga yang bersifat bottom up planning gitu. Jadi bottom up planning itu bagaimana suara-suara masyarakat itu didengar, terus diakomodir, terus diimplementasikan ke kehidupan masyarakat itu sendiri yang pastinya itu berbeda nih setiap karakteristik wilayah dan karakteristik masyarakat yang ada. Jadi itulah yang sebenarnya mendasari kami mengapa kami itu meneliti menggunakan participatory planning seperti itu. Jadi bagaimana kita lebih spesifik untuk mengarah ke anak-anak, bahkan kedepannya nanti kita akan ke perempuan ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita memproses kaum-kaum atau masyarakat-masyarakat yang kurang didengar itu, seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang bagaimana pembangunan, bagaimana implementasi, sebenarnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan seperti itu, Bang. Nah, jadi misalnya pembangunan yang terlalu bersifat top down kayak gitu, banyak hal-hal yang kurang sesuai seperti itu. Nah, mungkin bahasanya ya kurang sesuai, kurang sesuai gitu ya. Ini kayaknya seperti forum resmi kita ya. Ini kayaknya dosen komunikasi juga ini.
Oke, kurang sesuai, tidak ideal. Ya, tidak ideal, Ya, kurang oke. sesuai seperti itu kan. Nah, jadi kita mencoba masuk nih untuk menggali temuan-temuan nih. Oke. Apa sih kata anak-anak terkait bencana gitu kan, terkait pembangunan seperti itu. Nah, jadi pada tahap pada proses penelitian pertama di Kecamatan Sungai Raya, Bang. Jadi kita bersama Forum Anak Kubu Raya di Kecamatan Sungai Raya mengidentifikasi nih berbagai bencana-bencana, dan itu muncullah 3 bencana utama tuh, Bang. Yang pertama karhutlah, yang kedua banjir, dan yang ketiga kalau Abang bisa tebak apa coba? Masih bersifat teknis kok, Bang, teknis, terus masih kaitannya dengan kondisi fisik alam, terus kaitannya juga dengan infrastruktur dan segala macam. Jalan berlubang. Salah ya. Apa dong? Penurunan tanah. Oh, amblas. Ya, tanah amblas gitu. Amblas. Nah, iya itu. ya. Kalau dilihat memang beberapa titik di Kota Pontianak ini sebenarnya Ya. idealnya Pontianak dan sekitarnya ya, Bang. ya, Pontianak sekitarnya idealnya itu tidak diperuntukkan untuk pembangunan rumah huni kan? Ya, seperti itu. Karena saya pernah ngobrol lah sama beberapa orang yang udah tua menetap puluhan tahun di Pontianak. Sebenarnya dulu tuh di situ tuh tak boleh bangun rumah karena tanahnya gini. Nah, harusnya buat ini. Sering lihat rumah miring kan? Rumah itu meleng tuh. atau jalan udah ditambal belum ada 3 bulan amblas lagi. betul. Nah, peruntukan ya lahan tersebut akhirnya entah itu karena dialih fungsikan sedemikian rupa akhirnya dibuat rumah huni ya tidak bisa memenuhi standar akhirnya kan. Tapi bukan cuma rumah huni, Bang. Apa tuh? Jadinya? Sekolah juga. Oh, sekolah. Oh iya. Bahkan sekolah yang tempat mereka belajar saat itu ya dengan kondisi yang retak-retak, mungkin ada amblasan dan segala macam. Nah, jadi itu sebenarnya membuat kita kaget lah kan. Rupanya anak-anak itu mampu dan menyadari bahwa ancaman-ancaman di sekitarnya itu nyata dan sangat dekat. Dan mereka juga udah mengungkapkan beberapa sebab kenapa misalnya rumah di sekitarnya atau sekolah mereka itu amblas atau retak-retak seperti itu. Jangan sampai lah ada sinkhole apa segala macam ya. Sinkhole yang besar. Iya, itu kan ngeri banget gitu kan, kita nggak bisa memprediksi. Tapi temuan-temuan tersebut memang berarti kita juga mengambil data-data dari pantauan-pantauan dari sebelumnya kan. Pasti kan data tanah apa segala macam udah ada dari dulu kan. Udah ada dari dulu. Nah, Tapi kan anak-anak kan nggak tahu, Bang. Anak-anak nggak tahu. Tapi mereka bisa mengambil kesimpulan itu ya. Tapi ada temuan menarik yang Haris baru temuin kemarin ya. Iya. Tentang Cerita Riz. Iya, Apa tentang Riz? kedekatan data anak dan data Oh iya, betul. pemerintah. Iya, betul Bang. Karena kami kemarin juga sempat ke BPBD Kota Pontianak. Apa Dan, tuh BPPD? Coba. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke. Aman. Tiba-tiba tembak nih kan. Iya. Biar yang dengar juga tahu nih. Iya, Oke. Terus. Nah, terus ternyata kami kan juga ada melakukan pemetaan tuh. Anak-anak ada melakukan pemetaan. Jadi anak-anak menitikan di mana sih sebenarnya lokasi rawan bencana yang mereka tahu kayak gitu kan. Oke. Dan saat kami sinkronkan dan kami tanyakan ke BPWD, ternyata hasil temuan anak-anak itu hampir sempurna kata dia. Mereka bilang kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini sebenarnya tuh anak-anak tuh punya potensi untuk mengetahui di mana sih kayak bencana-bencana yang ada kayak gitu. Ternyata tuh mereka peka kayak gitu. Cuman ya memang mungkin kurang diinikan aja kayak gitu. Mungkin kurang kita suarakan aja ke mereka. Karena sebenarnya itu memang adalah hal yang dekat kan sama mereka, maka mereka bisa mengidentifikasi itu. Kayak gitu, Bang. Jadi edukasi yang mungkin dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja akhirnya menjadi sesuatu yang mereka pahami ya. Iya, betul. Oh, menarik. Jadi bicara mengenai kesiapsiagaan itu Bu Jandara bukan cuma soal bangunan tapi juga hal-hal lain mengenai edukasi dan komunikasi yang tepat. Nah, kalau begitu di segmen berikutnya kita akan lihat bagaimana anak-anak bisa menjadi bagian dari solusi. Tetap di Radio Volare Bu Jandara, bakal balik lagi bersama teman-teman di Ruang Tamu Radio Volare. Ruang Tamu di Radio Volare. On my day
Alhamdulillah, setiap hari proses belajar berjalan dengan baik. Anak-anak semakin sehat dan membawa dampak pada semangat belajarnya. Ini berkat gizi yang terpenuhi, bukan sekedar kemewahan. Ia adalah hak dasar. Pertumbuhan anak tidak bisa ditunda, butuh konsistensi. Gizi yang teratur setiap hari membuat mereka fokus, tidak mudah sakit, dan berani bermimpi besar. Setiap hari sekolah, mereka punya jaminan asupan gizi yang konsisten selama tahun-tahun emas mereka. Ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan anak-anak bangsa. MBG, makan bergizi gratis membangun generasi emas Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ruang tamu di Radio Volare. Radio Volare streaming di volarefm.com dan live di TikTok @radiovolare. Kembali lagi Bu Jandara, masih bersama ada Abang Joshua Fernando, Master Ilmu Komunikasi, dosen Ilmu Komunikasi IKOM Untan, dan juga ada Bapak Budi Utomo, Master Perencanaan Wilayah Kota dari jurusan Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Dan ada perwakilan kita Harits Rido. J-nya apa? Julianta. Iya. Julianta. Saya nebak Julianto gitu ya. Beda terus. Juli banget. Cancer dong. Iya, Cancer. Sama kita. Kita balik sekarang mengenai cerita anak-anak. Kalau misalnya kita sering lihat sebagai korban, tapi ternyata juga bagian menjadi penggerak perubahan ya. Nah, Bang Joshua, apakah ada contoh nyata anak-anak yang aktif dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana atau kampanye lingkungan? Entah itu melalui media sosial, kegiatan sekolah, atau komunitas anak muda? Ya, jadi sebenarnya secara nggak langsung ketika misalnya anak-anak, komunitas anak ini luas ya Bang Jaka, nggak hanya forum anak, tapi ketika kita lihat di sekolah ada OSIS kayak gitu ya, ada misalnya komunitas yang lain ataupun remaja masjid ataupun pemuda gereja seperti itu ya, remaja-remaja gereja gitu. Nah, ketika mereka misalnya membuat kampanye atau buat gerakan untuk membersihkan lingkungan kayak gitu, secara nggak langsung sebenarnya itu adalah tingkat kesadaran mereka tinggi gitu loh. Jadi mereka sadar untuk apa? Untuk melakukan mitigasi bencana itu dari hal yang kecil. Kayak gitu. Nah, contohnya gotong royong bersihin parit gitu ya. Kan kota Pontianak ini kota 1000 parit katanya ya. Nah, ketika bersihin parit itu secara tidak langsung mereka melakukan mitigasi bencana tuh, Bang. Nah, jadi mitigasi bencana itu untuk bagi anak-anak tuh jangan dilihat hal yang harus melakukan apa, misalnya membuat bendungan atau membuat apa lagi itu yang biasanya aliran untuk air itu. Ya kalau misalnya hujan lebat agar tidak ngumpul gitu kan, nggak harus yang kayak begitu-gitu. Jadi hari-hari dari hal yang kecil ketika mereka peduli dengan climate change, perubahan iklim, itu juga sebenarnya sudah tindakan yang nyata sih Bang. Ya, dan kalau kita bicara mengenai agenda climate change itu juga sesuatu yang menarik Bu Jandara, karena kemarin sudah rilis data bahwa lapisan ozon itu ternyata bisa kembali pulih lebih cepat dari perkiraan ya. Dan itu menjadi ironi karena apa? Karena ternyata kalau dunia percaya dengan data dan sains, bisa ada hasilnya. Ada hasilnya. Ozon itu sempat menjadi masalah concern yang sangat berbahaya di era 80-an, dan tiba-tiba dunia sepakat pokoknya CFC nggak boleh, dan itu terbukti ozon sembuh. Nah, andai kata dari tahun 2025 paling tidak secepatnya lah negara-negara ini kembali sepakat bahwa perubahan iklim itu nyata, ya siapa tahu kita bisa mendapatkan hasilnya ya paling nggak 2050, 2070 mungkin ya. Karena ini suatu fakta anekdotal yang mind blowing kemarin ketika saya baca, ditemukan nyamuk di Islandia. Iya, saya juga baca tuh. Nyamuk guys, di Islandia. Ya, bayangkan binatang itu akhirnya bisa sampai di salah satu titik terdingin di bumi ya. Dan itu kalau misalkan masih ada orang yang menganggap ini sebagai teori konspirasi lah, masih menganggap ini adalah hal-hal yang berlebihan lah.
Ya itu saya rasa sudah cukup dengan mengatakan bahwa orang Islandia sekarang harus pakai lotion, Betul. sudah pakai obat nyamuk gitu loh. Kayak merek-merek yang semprot-semprot udah harus masuk Sudah di masuk. sana kan. Oke, jadi berarti anak-anak bisa juga menjadi komunikator yang efektif ya, baik dari segi dengan langsung menunjukkan partisipasi mereka, dengan bersuara di media sosial apa segala macam. Apalagi kalau kita bicara di era digital sekarang ini. Betul. Nah, seberapa besar peran literasi digital nih, Bang Joshua, dalam membuat anak-anak lebih sadar bencana dan mengedukasi mereka yang sebaya gitu? Iya, perannya powerful ya. Karena itu udah habit dari kehidupan mereka masing-masing. Ya mungkin Haris bisa ceritain seadaptif apa sih anak-anak itu sebenarnya dalam media sosial, khususnya dalam menyuarakan ini. Nanti mungkin Haris bisa jelaskan lebih dalam kayak gitu. Tapi yang jelas adalah kita ini hidup diprediksi secara sains lagi ya, secara ilmu sosial kan kita menghadapi bonus demografi ya Bang. Ya. Apakah itu benar-benar bonus Nah, atau balik beban? lagi. Kualitas atau yang Kuantitas. seperti itu kan. Nah, itu menjadi pertanyaan lagi kayak gitu. Tapi so far sih kalau kita melihat penelitian kemarin ya, ketika kita bertemu dengan anak-anak, kita optimis sih gitu ya, karena mereka bisa berpikir kritis kayak gitu. Kemarin tuh Bang nggak cuman bisa memetakan bencananya apa, nggak cukup sampai di situ. Ternyata anak-anak itu bisa mengidentifikasi sampai dampaknya apa sih. Terus dengan siapa mereka harus berkolaborasi. Nah, terus apalagi kemarin ya Haris? Kemudian juga rekomendasinya untuk stakeholders, kegiatan-kegiatan apa yang bisa mereka lakukan, dan terakhir itu saluran komunikasi yang efektif dari mereka. Nah, jadi mereka secara pas identifikasi saluran komunikasi efektif, ya mereka lihat bahwa media sosial itu bisa menjadi sarana mereka untuk melakukan mitigasi bencana itu. Bang Jaka gitu. Oke, jadi kalau misal Haris melihat temuan-temuan seperti ini dan juga cukup chronically online mungkin ya, gimana ngelihat fenomena ini media sosial? Jadi memang ya dekat sekali sih, karena anak-anak dan juga kita itu dalam menggunakan media sosial, karena memang betul tadi dari hasil temuan yang kita lakukan dengan anak-anak, memang saluran komunikasi yang efektif dari hampir setiap anak ya, setiap kelompok itu tuh ada selalu media sosial, karena memang erat kaitannya. Kalau dari forum anak juga sendiri, mereka apalagi kemarin sempat kita COVID kan, jadi kayak memang ya media sosial itu yang memang mereka gunakan untuk menyuarakan isu-isu yang mereka ingin suarakan. Jadi ya memang media sosial sendiri itu tuh bisa sangat berpengaruh kepada teman-teman forum anak atau anak-anak muda yang ada di mana-mana lah kayak gitu kan, karena memang itu tuh aktif untuk menyuarakan isu ini kayak gitu. Mereka bisa buat campaign, mereka bisa buat ya poster dan lain-lain untuk mereka sebarkan. Bahkan biasanya teman-teman forum anak itu sendiri pernah buat 3 days challenge kayak gitu. Jadi dia tidak hanya menarik teman-teman di forum anak, tapi dia menarik teman-teman di sekolahnya, di luar sekolah dan lain-lain kayak gitu. Mereka bisa tarik itu dan mereka bisa buat kayak oke, kita posting di sosial media selama 3 hari kayak gitu. Itu kan bisa juga untuk menyuarakan isu mitigasi bencana ini. Seperti itu. Oke, kami tim Hore Harits katanya. Tolong Harits habis ini makan pizza. Kasih pesan dong Bang Harits, kasih. Ini orangnya berbeda-beda semua loh komentar ini. Itu kayak minta jamin itu. Oke, Harits pasti pengen ngopi. Banyak main Roblox gitulah. Sangat random ya. Iya. Kolom komentar ini kolom komentarnya sampai ngehang loh, sampai agak lagging gitu saya scrollnya ini. Iya, abangnya cepu kata dia. Nah, cepu lah. Iya, saya kan menyampaikan, bukan cepu. Jadi forum anak ini Harits ketuanya, bukan? Saya sekarang jadi fasilitatornya mereka. Iya, fasilitator forum anak Kalimantan Barat. Bergerak di belakang layar dong ya? Iya, di belakang layar. Puppet masternya ya. Betul. Jadi Haris ini adalah fasilitator forum anak Kalimantan Barat. Iya, Jadi
Dia yang menjadi penggerak untuk mendampingi adik-adik itu seantero provinsi kita. Betul. Ternyata multi talenta dia ini ya. Bukan lagi Bisa nyanyi. Bisa. Humas bersut juga katanya ya. Iya. Makin kemana-mana ini. Oke. Jadi bicara mengenai partisipasi anak muda sekarang ini dengan adanya era digital memang bisa melakukan edukasi itu dengan cara mempengaruhi mempengaruhi dalam konteks yang positif tentunya ya. Bagaimana hal-hal yang mungkin selama ini kurang bisa mereka akses lewat edukasi-edukasi jalur-jalur umum lah ya, seperti di sekolah, tapi bisa mereka dapatkan di konten-konten digital ya. Nah, Harits ternyata ya, tidak disangka, tidak dinyana ya. Kalau dari perencanaan wilayah nih, kita beralih ke Kak Budi ya. Dari perencanaan wilayah, apakah memungkinkan melibatkan suara anak muda ini dalam penyusunan rencana tata ruang atau kebijakan mitigasi, atau malah di Kalbar sendiri sudah mulai ada contoh praktik seperti itu yang bottom up gitu ya mungkin ya. Nah, gimana? Oke, kalau jawab seperti itu, saya coba pantik pertanyaan lagi deh Bang tadi terkait bonus demografi. Wah, gatal ternyata beliau ya. Silakan. Jadi menurut teman-teman gitu kan, apakah bonus demografi itu akan menjadi peluang gitu kan, atau malah menjadi beban tadi kata Bang Jaka seperti itu. Emas atau cemas? Emas atau cemas. Kalau saya sih yakin, insya Allah lah dengan adanya kita turun ke lapangan terus kita melihat bagaimana anak-anak itu ya, kita mulai yakin. Ya. Jadi kalau boleh saya juga menambahkan, jadi Bujang Dara, seringkali kita kan disetir oleh konten-konten di media sosial yang menggambarkan individu-individu yang tidak memiliki wawasan yang baik. Jangankan wawasan, kemampuan menelaah pertanyaan saja terkadang nggak ada gitu. Dan itu menurut saya adalah contoh yang ekstrim ya. Dan ibaratnya sebuah pendulum akan ada sisi ekstrim yang kanan, sisi ekstrim yang kiri gitu. Ada yang exceptionally good, pinter banget, dan ada juga yang memang kemampuan menelaah logikanya memang rendah banget. Tapi ketika itu ditampilkan di media sosial, diamplifikasi dengan komentar-komentar apa segala macam, kemudian di-share, di-resharing dengan narasi-narasi yang kemana-mana, ya kecemasan itu seringkali menjadi bukan tidak beralasan sih apa ya kata yang cocok ya, berlebihan berlebihan sih itu. Dan saya juga sering mendengar dari cerita-cerita teman-teman yang terjun langsung di lapangan, baik sebagai tenaga pengajar apa segala macam, dan juga obrolan kebetulan juga dengan anak saya gitu kan. Ternyata kalian nggak horor-horor banget ya gitu ya. Karena kan kalau misal Bujandara berdasarkan konten di media sosial, ngeri bro. Gitulah Bang. Kalkulasi sederhana saja mereka tidak bisa gitu loh. Tapi kan itu kan spektrum yang ekstrimnya gitu. Nah, menurut Bang Budi itu gimana tuh? Kalau bisa sebenarnya masih ada harapan sih Bang. Masih ada harapan. Optimis sih. Kalau saya pribadi ya, teman-teman juga optimis lah ya. Apalagi Harits kan. Harits bertanggung jawab nih Bang untuk anak-anak di Kalimantan Barat. Waduh. Ya optimis. Jadi itulah kenapa kita masuk, terus kita ngomong tentang bonus demografi, kependudukan meningkat dan segala macam. Nanti kan anak-anak juga tuh yang bakal hidup ke depannya. Nah, sedangkan kita hidup dewasa butuh ruang-ruang untuk bermukim dan segala macam. Nah, kita juga kompleks nih. Ya, seperti itu. Jadi kita juga sedikit mensosialisasikan bagaimana sih mereka ke depannya itu terkait mitigasi bencana atau terkait bencananya disebabkan oleh apa sih sebenarnya, sangat dekat sebenarnya dengan kita seperti itu. Kita butuh apa sih sebenarnya untuk memitigasi itu. Nah, lalu seberapa penting misalnya anak-anak lah ya, atau perencanaan bottom up planning. Nah, itu sebenarnya sangat penting dan sebenarnya udah terjadi kok Bang. Sudah terjadi. Udah terjadi sebenarnya di masyarakat secara umum tuh, mereka udah misalnya ikut musrembang. Musrembangnya dari misalnya tingkat lurah atau desa sampai ke kecamatan, sampai ke level kabupaten kota, lalu sampai ke provinsi, seperti itu sudah. Nah, lalu pun saya kemarin dengar rupanya forum anak di Pontianak ya khususnya juga udah di Kuburaya juga udah dilibatkan nih Bang. Kalau mereka ada forum-forum seperti musrembang di tingkat kecamatan bahkan ya udah dilibatkan. Desa udah dilibatkan. Udah. Wah, bahaya nih.
Mulai ada yang merapat di sini. Bajunya udah breder nanti nih. Bukan jaket alma mater nanti nih. Jadi ini menunjukkan bahwa kesadaran kalau misalkan bottom up planning ini mungkin memiliki beberapa keunggulan ya. Iya, karena kita bisa mengetahui kondisi lapangan yang sesungguhnya. Benar. Karena kalau bicara mengenai data, ya kita harus melihat seberapa sering data itu diperbaharui, dimutakhirkan, dan berapa sering memang data-data dari pusat itu turun ke lapangan apa segala macam. Belum kita bicara mengenai distorsi informasi apa segala. Tentunya kita akan bisa lebih mengandalkan mereka yang boots down, yang langsung turun ke lapangan gitu ya. Dan senang mendengar kalau misalkan ini memang sudah ada terlibatan langsung dalam bentuk musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan, betul? Iya, betul. Indonesia dan akronimnya ya. Oke. Luar biasa. Jadi Kalbar sudah mulai ada contoh praktik seperti itu ya. Nah, kalau misalkan apa sih selain dari forum anak yang bisa anak muda lakukan Bang dalam terlibat hal-hal seperti ini, perencanaan tata ruang dan seterusnya? Oke, selain dari forum anak, sebenarnya komunitas-komunitas lain tuh betul seperti Koko Jo bilang, mereka udah terbentuk misalnya. Lalu banyak komunitas, ada yang misalnya di bidang literasi digital juga ada, terus misalnya di bidang lingkungan seperti itu. Nah, sebenarnya anak muda itu ya tidak mesti kita harus masuk forum anak gitu untuk berpartisipasi seperti itu. Nah, sebenarnya dengan kita membentuk komunitas atau berjejaring dan segala macam di Pontianak itu kan udah banyak komunitas-komunitas. Nah, itu udah termasuk bagaimana salah satu kita berpartisipasi dalam pembangunan. Karena gini Bang, di Pontianak dan Kuburaya itu mereka kalau dalam perencanaan mereka mengundang kok biasanya NGO atau komunitas-komunitas yang udah aktif lah seperti itu. Mereka juga melibatkan masyarakat. Yang keberadaannya juga sudah diketahui lah ya. Udah. Oke. Dan kalau misalkan ke depannya, kalau misalkan memang kita ada pembangunan dari segi fasilitas umum, fasilitas publik, apakah ini sudah bisa diterapkan Bang dari pertemuan-pertemuan di Musrenbang itu Bang? Aplikasinya bisa diterapkan gitu? Oh, udah diterapkan kok Bang. Jadi apa yang jadi kebutuhan masyarakat itu pasti didengar kok oleh pemerintah. Bukan pasti sih, ada yang didengar oleh pemerintah. Tergantung ya misalnya tingkat urgensi dan segala macam ya, seperti itu. Karena terkadang urgensi satu pihak dengan pihak yang lain terkadang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu kelemahan bottom up sih Bang sebenarnya. Jadi lebih lama mungkin atau lebih variatif. Mungkin bisa jadi dana yang dibutuhkan lebih besar apabila tidak melibatkan masyarakat langsung dalam membangun dan segala macam seperti itu. Dan kita belum bicara mengenai faktor culture ya. Culture ini berat ini. Cukup 1 jam. Itu buat 2 SKS paling tidak kita nanti ya. Jadi seru banget Bu Jandara, bukan cuma orang dewasa yang punya suara, tapi anak-anak juga bisa menentukan masa depan lingkungannya. Dan kalau kita bicara ke depan nih, udah diambil tadi sapaannya, saya mau nyimpan buat yang terakhir Pak ini. Koko Joshua, kalau kita bicara kolaborasi nih, seperti apa sih harusnya kerjasama antara kampus, pemerintah, sekolah dan masyarakat agar suara anak-anak ini bisa benar-benar didengar dalam mitigasi bencana, bukan sekedar formalitas? Ya, jadi sebenarnya dari segi pemerintah gitu ya, dari segi pihak-pihak yang lain itu sebenarnya satu sih Bang Jaka, yaitu sadar akan kehadiran sosok atau kelompok anak ini. Seperti itu. Nah, jadi bukan berarti mereka nggak punya kapasitas gitu. Bahkan kami dalam penelitian nih, Bang Jaka, ambisi kami adalah ingin mengukur gitu ya. Karena kan anak-anak tuh sering pandang sebelah mata ya, kayak gitu ya. Selain kelompok rentan, dipandang sebelah mata seperti itu. Tapi kami melalui kegiatan saintifik, kami juga ingin mengukur bahwa memang anak-anak tuh punya kapasitas untuk itu gitu ya. Nah, jadi menurut saya kalau pemerintah, puji Tuhan alhamdulillah sih sudah aware ya dengan kehadiran dan pentingnya kelompok anak itu gitu. Contohnya makanya ada kebijakan kota layak anak kayak gitu, ada undang-undang perlindungan anak kayak gitu. Nah, yang harus ditarik lagi justru dari pihak akademisi. Banyak sekarang peneliti-peneliti yang sudah memang fokus subjeknya adalah anak-anak atau kelompok anak dalam penelitiannya. Nah, yang menurut saya menjadi tantangan tersendiri adalah masyarakat.
Itu karena dengan tadi stereotip itu atau label di mana anak-anak itu masih belum bisa apa-apa, dia mayoritas kan seperti itu ya di masyarakat kita. Nah itu menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Nah itu yang dialamin teman-teman forum anak. Kadang-kadang kalau cerita di lapangan itu ya kami sama masyarakat sekitar kadang-kadang masih dianggap nggak bisa apa-apa kayak gitu. Resistensinya selalu ke sana ya. Kayak begitu. Jadi sebenarnya kemarin juga Haris dan tim dalam penelitiannya, jadi Haris tuh punya kelompok sendiri Bang, keren. Mereka bisa berhasil mengidentifikasi bahwa anak itu bisa dijadikan aktor penting yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Gitu, aktor penting loh Bang, kayak gitu, aktor yang diperhitungkan seperti itu. Nah, jadi sekarang kan eranya sudah kolaborasi ya, jadi manfaatkanlah kolaborasi itu gitu loh untuk bisa memecahkan masalah kita nih banyak Bang, masalah sosial nih nggak habis-habis betul kayak gitu. Jadi pentingnya melibatkan semua pihak. Nah kami melihat potensi ketika anak muda dan anak-anak ini dilibatkan kayak gitu. Nah itu sih, dan menurut saya adalah sudah saatnya masyarakat dan kita semua, bukan hanya kelompok anak gitu ya Bang, aware bahwa bencana itu tuh gak sesimpel bencana alam yang kita lihat sehari-hari gitu. Contohnya Haris kemarin dan teman-teman menemukan bahwa di Pontianak tuh Bang, kadang kita nggak sadar adalah semakin padat pemukiman semakin rentan untuk terjadinya kebakaran pemukiman kayak gitu. Nah kalau tadi di Kuburaya spesifiknya ada penurunan tanah, salah satu bencananya di Kota Pontianak dengan kepadatan penduduk, ternyata anak-anak bisa tahu bahwa bukan hanya banjir biasa aja yang mereka setiap tahun atau karhutla, tapi ketika makin padat perumahan pemukimannya semakin rentan akan kebakaran pemukiman kayak gitu. Nah itu kan menjadi mind blowing ya buat kita. Oh iya ya gitu, kita nggak sadar loh itu kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, Mas Budi mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau saya tuh biasa kalau terkait kolaborasi kita hanya berbicara misalnya pentahelix kayak gitu Bang. Jadi pentahelix itu misalnya keterlibatan pemerintah, lalu akademisi, terus dunia usaha atau bisnis, lalu masyarakat dan media. Itu pentahelix yang biasa kita dengar. Nah sebenarnya hasil temuan teman juga yang di PWK Semarang itu sebenarnya ada satu yang penting dalam kebencanaan, yaitu korban. Nah, jadi sebenarnya kolaborasi yang baik dalam memitigasi bencana itu bersifat hexahelix, berarti ditambah korban itu. Tambah 1 degree lagi ya. Ya, spesifik ke korban. Nah, maka dari itu kita melibatkan anak-anak, terutama yang di Sungai Raya dan Sungai Ambawang itu ya, mereka banyak yang menjadi korban atau menjadi penyintas lah ya, seperti itu, yang kita libatkan dalam memitigasi bencana seperti itu. Menarik kalau misalnya kita lempar sekarang ke Haris. Nah, dari tadi kan kita belum dive in lebih dalam nih. Kalau misal dari cerita mengenai kolaborasi dan juga tantangan forum anak di lapangan itu, resistensi seperti apa sih yang pernah Haris alami dan bagaimana kalian mengatasi dan mungkin sampai pada titik ngerasa bahwa apakah ini worth it untuk diterusin dan supaya tetap menjaga tetap berpikir positif lah. Karena itu adalah hal yang sulit ya, apalagi buat kita yang lebih cenderung semakin individualistis, rasa empati juga semakin sulit diajarkan. Bagaimana untuk bisa mempertahankan sikap gitu loh? Iya, memang sebenarnya saya itu asalnya kan dari Sanggau ya Bang. Jadi saya memang dari forum anak Sanggau. Jadi kami memang di situ tuh kayak ya kita gali-gali isu apa aja yang ada di Kota Sanggau, dan yang ternyata saat kami lakukan musrembang itu suara kami rasa itu sudah didengar. Karena kemarin adalah isu utama kami tuh di Sanggau tuh kurangnya RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Dan sekarang kalau kita bisa lihat di Kota Sanggau sendiri tuh udah ada namanya Taman Arong Blopa. Dan di situ adalah memang RPTRA-nya Kota Sanggau kayak gitu. Jadi kayak ternyata pemerintah itu memang bisa berkolaborasi dan bisa mendengar suara anak loh kayak gitu kan. Jadi maka dari itu tuh kenapa saya juga masih yang tetap semangat untuk mengajak teman-teman forum anak, mengajak adik-adik, walaupun saya sebenarnya udah bukan anak lagi kayak gitu kan. Masih. Ya kalau secara bagi orang tuamu akan selalu menjadi anak gitu. Bagi untuk Bujang Dare ya,
harus diperhatikan. Iya, Anak betul. itu menurut undang-undang itu Iya. 0 sampai 18 tahun. Ya, Iya, Jadi kita gak usah pakai parameter-parameter yang aneh-aneh lah ya. Kita ikut undang-undang Undang-undang saja. udah ada. Gak usah pakai parameter kesehatan, Betul. apalagi agama. Kita bicara konteks hukum ya. Hukum aja. Nah, Betul. hukum positif aja lah. Iya ya. betul. Makanya saya bilang saya udah bukan anak-anak Iya. sebenarnya gitu kan. Tapi saya sendiri tuh masih pengen membagikan apa yang udah saya dapat di forum anak ke teman-teman yang lain. Makanya saya sampai tetap bergabung di forum anak Kalimantan Barat sebagai fasilitatornya. Saya ingin sharing ke adik-adik kayak sebenarnya kita tuh bisa menyuarakan loh. Kita bisa loh dari suara kita yang sebenarnya anak-anak sebagai kelompok yang ya sebenarnya jarang diprioritaskan. Terus juga apa kata Ko Jojo tadi sebenarnya suara anak tuh ya apalah anak-anak kayak gitu. Memang bisa mereka bisa apa sih kayak gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi ya biasa suara anak tuh tidak didengarkan, tapi dari pengalaman kami di forum anak ternyata kami bisa loh menyuarakan suara kami dan ternyata bisa direalisasikan sama pemerintah. Bahkan bukan hanya pemerintah, bahkan dari dunia usaha tadi kata Pak Budi, terus dari media-media juga bisa bekerja sama dengan kami. Nah, hal itu yang pengen Aris bawa ke teman-teman forum anak yang lain, ke adik-adik yang sekarang kayak gitu. Jadi ya kita bisa loh menyuarakan ini kayak gitu. Kita bisa loh menyuarakan, apalagi isu lingkungan ini adalah isu baru untuk teman-teman forum anak karena mereka biasanya kayak bahas tentang pernikahan usia anak, kemudian bullying, terus juga isu kesehatan kayak stunting dan lain-lain. Nah, jadi isu lingkungan atau isu mitigasi bencana tuh jarang sekali. Padahal kayak kalau kita memang mau menaikkan posisi kota layak anak itu kan ada klaster 5 di perlindungan khusus itu ada ya memang anak-anak yang terkena korban bencana itu penting kayak gitu. Jadi sebenarnya itu masih kurang dilihat, kurang dilirik. Jadi ya kita harus menyuarakan itu juga. Jadi ya memang itulah yang membuat kenapa harus tetap pengen dan untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bisa ayolah kita suarakan lagi, ternyata suara anak itu tuh penting kayak gitu. Karena ya kita yang tinggal di Kota Pontianak, kita yang tinggal di Kalimantan Barat, kalau bukan kita ya siapa lagi yang harus mendukung kota kita sendiri. Seperti itu sih, Bang. Gila. Keren Luar ya. biasa. Anak muda loh Bang. Ya, aku sih yes. Aku sih yes banget ini. Karena bicara mengenai skala prioritas, terkadang kita memang mempertimbangkan banyak hal. Iya, ya nggak? betul. Dan skala prioritas itu kan sifatnya juga dinamis ya. Hari ini bisa berbeda dengan hari kemarin. Tapi kalau bicara mengenai lingkungan ini, memang impian kita adalah memiliki kota itu yang ramah anak, ramah lingkungan, inklusif, apa segala macam. Sesuatu yang hanya akan berhenti menjadi jargon saja apabila kita tidak melakukan sesuatu tindakan yang nyata lah ya. Yes, Gitu. Semoga Harits bisa menularkan istilah antusiasmenya ini ya. Berradiant banget ini ya auranya ya. Aura farming dia dari tadi. Duduk di tengah nih kan. Aura farming dia. Oke. Jadi sebagai pertanyaan terakhir karena ternyata waktu juga yang memisahkan kita, Caelah. Jadi Bapak berdua mungkin bisa kasih satu pesan deh untuk para bujandara pagi ini, terutama mungkin yang punya anak, adik, ponakan, sepupu atau siapalah yang terlibat di sekolah atau di komunitasnya. Langkah kecil apa yang bisa kita mulai hari ini untuk membuat anak-anak ini lebih siap dan peduli terhadap bencana? Ya, Bujang Dara gitu ya. Sesuai tema hari ini adalah partisipasi anak gitu ya. Jadi baik lagi ya, partisipasi itu bisa dilihat dari hal yang kecil. Contohnya adalah bagaimana ketika orang tua menanyakan kepada anak misalnya, kamu mau makan apa hari ini kayak gitu kan? Atau nanti Lebaran baju barunya mau yang warna apa? Seperti itu. Tema apa kita hari tema ini? apa kita hari ini? Tahun ini tema apa ya? Nah, dari hal kecil begitu sebenarnya secara tidak langsung Bujang Dara sudah melibatkan anak secara untuk berpartisipasi lebih. Nah, contohnya adalah misalnya, ayo kita beresin yuk, bantu ayah ibu untuk menyapu rumah kayak gitu, atau membersihkan rumah. Setidaknya kan itu bisa menghindari untuk terhindar dari bencana seperti demam berdarah atau apa. Itu suatu bencana loh Bang. Ya, kalau tiba-tiba di satu momen rumah sakit semua penuh dengan anak-anak demam berdarah, itu kan bencana. Secara tidak langsung kayak gitu ya. Nah, jadi kita nggak muluk-muluk. Mungkin di forum anak tadi mereka bisa secara kolektif untuk mengidentifikasi itu. Tapi kalau menurut saya pribadi adalah nggak perlu Bujang Dara melihat atau menunggu sesuatu yang besar. Tapi dari hal yang kecil seperti tadi sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Itu kalau dari perspektif komunikasi. Kak Budi. Kalau saya pesan untuk anak-anak, anak-anaknya anak-anak Kalimantan Barat,
Ya mulai dari hal-hal kecil lah ya Bang ya. Misalnya dengan membawa tumbler atau tadi dengan sadar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya sudah mereka lakukan tapi mungkin mereka kurang sadar bahwa dampak itu tuh sebenarnya besar seperti itu. Jadi mengubah mindset gaya hidup itu menurut saya perlu waktu ya. Dan suka tidak suka, saya punya contoh yang paling nyata itu waktu masyarakat kita bisa dipaksa pakai helm standar. Itu banyak yang nggak percaya loh. Tapi ketika kita tanya om tante kita, dulu bahkan mereka nggak pakai helm. Dan bisa kok dipaksa. Dan ternyata bisa juga akhirnya pakai helm standar. Sekarang helm kerupuk udah susah ya ditemuin. Karena memang nggak ada yang beli. No supply, no demand, no supply kan. Sesederhana itu. Dan saya rasa ketika kita bisa memulai sekarang, anak-anak generasi sekarang sudah tidak pernah lagi berbelanja dan dapat plastik. Itu akan mengubah pola hidup dan gaya hidup. Kita mungkin gerutu kan. Alah, macam mana bawanya nih? Tapi kan untuk anak-anak yang ketika mereka berbelanja sudah tidak terbiasa dengan plastik, ya mereka bawa sendiri dari rumah. Gitu. Dan itu hal-hal kecil ini sebenarnya ya akhirnya kita butuh partisipasi dan tindakan nyata dari pemerintah. Karena kembali ke salah satu yang tadi helix itu ya, pengusaha itu kan dengan adanya anjuran dan juga paksaan ya tanda kutip dari pemerintah dengan ancaman apalah misalkan, akhirnya mereka patuh dan itu mengubah secara keseluruhan pola hidup, gaya hidup gitu. Dan siapa tahu nanti kita akan melihat display-display minuman manis, rokok-rokok yang tidak menarik disembunyikan, kan bisa aja gitu. Dan lingkungan-lingkungan buang sampah segala gitu. Ya, kalau Harits ada yang mau ditambahkan sebagai closing, harus dia dong yang closing nih. Harus dong. Sebenarnya mungkin pesannya untuk teman-teman semua yang ada di Kalimantan Barat khususnya, karena ya kita sebagai anak muda memang harus peka dengan isu lingkungan kita saat ini, karena ya memang kita bisa lihat juga lingkungan kita saat ini minta tolong kalau kita bisa bilang minta tolong. Jadi sedang minta tolong. Jadi kita sebagai anak muda tadi, sebagai anak-anak yang tinggal di Kalimantan Barat, jadi memang harus kita sendirilah yang menyelamatkan dan menolong lingkungan kita seperti itu. Yes. Banyak fansnya di sini ya. Saya penasaran pengen lihat tuh sebenarnya. Wah, sampai nggak bisa di scroll. Nih nyangkut di scroll ini. Malah saya takut nge-hang aplikasinya. Oke, jadi sebuah pagi yang sesuatu banget ya. Wah, sesuatu banget, luar biasa banget pagi ini Bu Jandara. Terima kasih buat Pak Joshua dan Pak Budi atas obrolannya yang sangat membuka wawasan, dan juga buat Bang Harits ya. Terima kasih juga sudah hadir di studio. Dan kita semua semoga bisa sadar bahwa anak-anak bukan cuma pihak yang harus dilindungi, tapi juga punya potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mitigasi bencana. Wah, ini sebuah jargon yang sudah masuk ke literasi kita ya. Agent of change. Dan buat Bu Jandara yang dengerin, kita mulai dari langkah kecil ya. Ajak anak-anak mengenali lingkungan sekitar, pahami tanda-tanda bahaya, dan biasakan berbagi informasi bencana dari sumber yang benar. Karena kesiapsiagaan itu dimulai dari rumah, dari nuclear family, mulai dari kita semua. Dan kalau mau dengar ulang talk show ini, nanti bisa diakses di Sineas Volare Ruang Tamu di Spotify, dan bisa juga follow Instagram kita di @radiovolare, di Ikom Untan juga ya untuk update talk show selanjutnya. Oke. Saya Jaka pamit undur diri dari studio pagi hari ini. Tetap semangat beraktivitas, tetap waspada, jangan lupa jadi bagian perubahan positif di lingkungan Bu Jandara. Sekian, wassalamualaikum, ship your taste. Ruang Tamu di Radio Volare.